Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM 22010261105. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli, apa itu pasar persaingan sempurna, dan contoh satu perusahaan yang ada pada pasar tersebut. Nah, langsung saja kita ke dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah pasar oligopoli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Sementara itu, dikutip dari laman Investopedia, oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya segelintir saja, tetapi bisa mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Nah, selanjutnya adalah contoh dari perusahaan yang ada pada pasar oligopoli. Saya di sini mengambil contoh yaitu perusahaan PT Pama Persada yang ada di industri pertambangan. Dan mengapa saya memilih perusahaan PT Pama Persada Nusantara masuk sebagai perusahaan yang ada di pasar oligopoli? Yang pertama adalah modal yang besar. Membangun dan mengoperasikan tambang membutuhkan investasi yang sangatlah besar. Tidak semua perusahaan memiliki modal sebesar itu. Yang kedua adalah sumber daya alam terbatas. Cadangan mineral dan bahan tambang lainnya itu terbatas ya. Sudah seperti kita tahu, tambang batu bara, mineral dan lain-lainnya itu terbatas. Jadi yang ketiga adalah teknologi khusus. Pertambangan membutuhkan teknologi khusus dan canggih. Perusahaan yang sudah memiliki teknologi ini akan sulit ditandingi oleh pendatang yang baru atau perusahaan yang ingin masuk ke pasar tersebut. Nah, yang keempat itu adalah regulasi pemerintah. Pemerintah seringkali mengatur industri pertambangan dengan ketat, mulai dari perizinan hingga pembagian keuntungan. Regulasi ini dapat menjadi hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar tersebut, yaitu pasar oligopoli dan industri pertambangan. Dan yang kelima itu adalah efek jaringan. Nah, semakin besar perusahaan tambang, semakin kuat juga posisinya di dalam negosiasi dengan pembeli, pemasok, dan pemerintah. Ini membuat perusahaan baru sulit sekali untuk bersaing. Nah, selanjutnya adalah kelebihan PT Pama Persada Nusantara yang ada di pasar oligopoli. Jadi PT Pama Persada Nusantara itu memiliki kelebihan, yaitu Pama memiliki pengalaman puluhan tahun dalam industri pertambangan sehingga memiliki keahlian yang sangat mendalam dalam berbagai aspek operasional. Yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan tadi, alasan mengapa saya memilih PT Pama Persada Nusantara sebagai perusahaan yang ada pada pasar oligopoli. Jadi PT Pama Persada Nusantara memiliki jaringan yang luas dengan berbagai perusahaan tambang baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek besar dan mengelola risiko secara lebih baik. Yang ketiga adalah infrastruktur yang memadai. Pama memiliki armada peralatan berat yang modern dan sangatlah lengkap, serta fasilitas pendukung lainnya yang memadai. Ini memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan proyek dengan efisien dan berkualitas. Ini adalah yang terakhir, kelebihan PT Pama Persada Nusantara yang ada pada pasar oligopoli, yaitu SDM yang berkualitas. Jadi Pama memiliki sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan terlatih. Ini merupakan aset berharga dalam menjalankan operasi pertambangan yang sangatlah kompleks. Nah, selain kelebihan, PT Pama Persada Nusantara juga memiliki kelemahan di pasar oligopoli, yaitu salah satunya regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah dalam sektor pertambangan dapat berdampak signifikan terhadap bisnis Pama. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang sangatlah cepat. Dua itu adalah risiko lingkungan. Ya, seperti kita tahu, pertambangan itu tidaklah jauh dari isu lingkungan, seperti tidak melakukan penanaman tanah kembali atau apa. Ya, itulah ya. Jadi operasi pertambangan memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Pama perlu terus
berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah yang banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil dalam pasar persaingan sempurna adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, alasan mengapa saya memilih PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna. Jadi, jumlah penjual yang banyak di Indonesia, terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri barang konsumsi seperti PT Procter dan Gamble Indonesia, PT L'Oreal Indonesia, dan lain sebagainya. Jumlah penjualan yang banyak ini membuat pasar menjadi lebih kompetitif. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Jadi alasan yang kedua adalah barang atau jasa yang diperjualkan oleh PT Unilever Indonesia itu bersifat homogen. Meskipun PT Unilever Indonesia memiliki merek-merek yang kuat, produk-produk yang dijualkan seperti sabun, sampo, pasta gigi memiliki karakteristik yang sama dengan produk-produk yang lain. Produk-produk yang dijual oleh perusahaan lain. Hal ini membuat konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas produk, yang dimana hal ini bisa membuat harga lebih kompetitif. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari PT Unilever Indonesia Tbk di pasar persaingan sempurna. Nah, nomor pertama adalah inovasi produk yang terus-menerus. PT Unilever Indonesia terus-menerus melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah-ubah sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, selain kelebihan, PT Unilever Indonesia Tbk juga memiliki kelemahan di pasar persaingan sempurna, yaitu perubahan regulasi. Salah satunya adalah mungkin regulasi pajak di Indonesia yang akan membuat biaya operasional pasti menjadi meningkat. Dan yang terakhir adalah walaupun tidak ada bukti yang jelas bahwa PT Unilever Indonesia secara langsung mendukung atau pro Israel, namun perusahaan ini pernah menjadi sasaran aksi boykot karena diduga terafiliasi dengan Israel. Dan hal tersebut pasti menjadi kelemahan PT Unilever Indonesia karena mayoritas warga negara Indonesia itu sendiri adalah Islam. Tentu boykot tersebut sangat mempengaruhi penjualan produk-produk dari PT Unilever Indonesia dan mempengaruhi trust kepada perusahaan ini. Jadi sampai situ saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.